kita tayangkan hari ini dari Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung, yaitu kajian Surah Fussilat ayat 30 ini. Menjaga konsistensi amalan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kemarin selesai training, selesai lulus dari madrasah Ramadan, dan bagaimana ini menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan dalam beramal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Marilah kita lihat ayat 30 surat Fussilat, kita baca bareng-bareng sama-sama. Mudah-mudahan dengan membacanya dosa-dosa berguguran, berkah rahmat terus datang kepada keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, nah ini, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, gitu. Kemudian tetap dalam pendiriannya selamanya, terus saja bibirnya itu mengucapkan Allah sebagai Tuhanku, Allah, Allah, gitu. Akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bagi siapa ini? Halo, bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu berkata Tuhan kami adalah Allah dalam keadaan istiqomah. Nah, ini di bahasan kita istiqomah nih. Tafsir yang kita tampilkan dalam kegiatan ini, kita melihat dari tafsir Al-Baghawi. Nah ini, beberapa tafsir dan makna firman Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, yaitu di sini diungkapkan Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya tentang makna istiqomah. Lalu beliau berkata, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah ini istiqomah itu tetap aja gitu ya. Selamanya mengakui Allah sebagai Tuhanku, tidak menyekutukannya, hanya Allah satu-satunya yang menjadi gantungan hidup. Nah ini Umar bin Khattab juga berkata, istiqomah adalah tetap teguh di atas perintah dan larangan, serta tidak menyimpang seperti licinnya musang. Nah, ini kata Umar bin Khattab. Istiqomah adalah tetap teguh di atas perintah dan larangan, serta tidak menyimpang
Nah, di sini katakan digambarkan seperti licinnya musang begitu. Sedangkan Utsman bin Affan berkata, istiqomah adalah memurnikan amal hanya untuk Allah. Ketika kita sholat, ketika kita menunaikan kewajiban yang diperintahkan dan yang disunatkan, nah itu ya, dilakukan betul-betul hanya untuk Allah. Kalimat yang sering kita dengar, lillahi ta'ala, nah gitu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, istiqomah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah, itu adalah istiqomah. Betul. Ibnu Abbas berkata, mereka istiqomah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Ada yang bocor ibu-ibu, ada suaranya nih. Sekarang tuh bocor. Mereka istiqomah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Nah itu. Sedangkan Hasan Al-Basri berkata, mereka istiqomah di atas perintah Allah, lalu mereka mengamalkan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat kepadanya. Itu kata Hasan Al-Basri. Ini tokoh yang terkenal di dalam pemikiran keislamannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Al-Qurtubi nih, Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu karena orang-orang musyrik mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, para malaikat adalah anak-anak perempuannya. Nah, dan mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Maka mereka tidak istiqomah. Itu tidak istiqomah. Itu. Tadi menyatakan Tuhan kami adalah Allah, para malaikat adalah anak-anak perempuannya, nah gitu ya. Dan mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu mereka tidak istiqomah gitu. Sedangkan Abu Bakar berkata, Tuhan kami adalah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Maka ia pun istiqomah. Halo, yang bocor mohon di mute. Halo. Dalam riwayat Tirmizi ia berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atasku? Nah ini. Maka beliau memegang lisannya dan bersabda ini. Nah, gitu. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau berkata, kemudian mereka istiqomah, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ketika ditanya, itu jawabannya tetap saja mengakui Allah sebagai Tuhan itu terus, jangan putus di tengah jalan. Sedangkan tafsir yang selanjutnya kita lihat, Jubdatut Tafsir min Fadil Qadir. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, yakni Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni istiqomah di atas tauhid dan tidak mencari Tuhan selain Allah, serta istiqomah di atas perintah dan syariat Allah, sehingga mereka melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan hingga meninggal dunia. Ini orang yang beruntung, terus istiqomah sampai meninggal dunia. Yakni turun dari sisi Allah dengan membawa kabar gembira yang mereka inginkan. Mujahid mengatakan bahwa itu terjadi saat kematian. Nah itu, orang yang saat kematian sebelumnya istiqomah sampai meninggal dunia,
Itulah yang digambarkan dalam ayat. Kabar gembira yang mereka inginkan. Dan Qatadah mengatakan bahwa itu terjadi ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut terhadap urusan akhirat yang akan kalian hadapi. Ini kata Qatadah ya. Jadi tadi ketika meninggal dunia datang pencabut nyawa, sedang sendirian di rumah atau banyakkan orang, tetap pencabut nyawa itu berhubungan dengan orang yang akan dicabutnya gitu. Jadi sendirinya, pribadinya. Nah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari penjelasan. Nah ini inti reflektif dari ayat yang kita baca. Istiqomah adalah kunci utama setelah iman. Di kunci utama setelah iman. Ayat ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya beriman. Saya beriman, saya beriman. Tetapi harus diiringi dengan istiqomah, konsistensi. Ramadan melatih kita beribadah secara intens. Dan setelahnya yang diuji adalah kemampuan menjaga ritme tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di para hadirin yang hadir, yang belum hadir, yang tidak hadir, semuanya lulusan dari University Ramadan, nah begitu ya, dengan mendapatkan gelar muttaqin tuh gitu. Konsistensi lebih bernilai daripada intensitas sesaat. Amalan yang terus dilakukan meskipun sedikit lebih dicintai Allah daripada amalan besar, tetapi hanya sesaat. Ramadan bukan tujuan akhir, melainkan sarana pembiasaan menuju keberlanjutan amal. Di banyak keindahan-keindahan di bulan Ramadan, nikmat berjamaah, nikmat makan bareng, nikmat jujur, nikmat dan nikmat yang lainnya, ini diteruskan di luar Ramadan. Ramadan sebagai titik awal, bukan titik puncak. Seringkali semangat ibadah menurun setelah Ramadan. Padahal sejatinya Ramadan adalah training spiritual untuk membentuk kebiasaan jangka panjang seperti sholat tepat waktu, tilawah, sedekah, dan menjaga akhlak. Kan kemarin sedang Ramadan itu salat tepat waktu. Sebelum masuk waktu sudah duduk, sudah menunggu. Menunggu waktu azan, menunggu waktu sholat, terus tilawah, tidak pernah ketinggalan. Setiap hari 1 juz, setiap hari 2 juz, setiap hari 50 ayat, terus konsisten dibaca. Sedekah menjelang selesai sholat subuh selalu memasukkan uang ke kenceleng, memberikan uang melalui cara-cara lain, dan juga menjaga akhlak, menjaga budi pekerti, sopan santun, akhlak mulia terus berada dan terjadi di Ramadan. Teruskan di luar bulan Ramadan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pedagogis nih. Kita ingin melihat nilai pedagogis dari ayat yang kita baca. Masih ingat ayatnya ayat berapa tadi? Fussilat 30. Iya, surat apa? Fussilat. Ya, Fussilat 30. Pertama nilai tauhid nih, nilai keimanan yang kokoh. Nah ini. Ayat ini menegaskan pentingnya keyakinan bahwanya hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tauhid menjadi dasar utama dalam membentuk kepribadian muslim, membimbing manusia agar tidak menyekutukan Allah. Demikian guru dan orang tua harus menanamkan akidah sejak dini kepada peserta didik agar mereka memiliki keyakinan yang kuat dan senang beribadah serta berzikir dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba Allah yang saleh.
Nah, bagaimana ini para guru, para dosen, para orang tua, ustadz, kiai, mu'alim, ajengan, semuanya menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak didiknya, anak biologis ataupun anak non biologis, punya tugas yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana menjadikan anak-anak kita kuat tauhidnya, mantap keyakinannya, hebat keimanannya, kokoh sampai mati tidak lepas dari iman dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat, nilai istiqomah. Nah ini, konsistensi dalam kebaikan. Ayat ini mengajarkan hambanya agar istiqomah dalam kebaikan dan menjalankan ajaran Islam. Istiqomah mencakup ketaatan, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Ini Masya Allah ya ini. Jadi konsistensi itu istiqomah mencakup ketaatan, kesabaran, keteguhan menghadapi apapun yang terjadi. Guru, pendidik, dan orang tua, juga para dosen, para mu'alim dan ajengan semuanya harus senantiasa mengajarkan istiqomah, disiplin dalam ibadah serta menjaga akhlak dalam kondisi apapun. Istiqomah amalan baik yang sudah kita lakukan seperti amalan baik di bulan suci Ramadan yang harus terus kita jaga agar menjadi hamba-hamba yang beruntung. Dan saya pernah melihat ada sekolah yang menjadwalkan sholat duhur berjamaah, ada juga duha berjamaah bersama-sama waktunya walaupun sholatnya masing-masing. Itu sedang apa? Sedang menanamkan kebiasaan istiqomah di masjid-masjid, di sekolah. Itu saya lihat, Masya Allah. Bahkan begitu masuk gerbang sekolah, anak-anak disambut dengan alunan ayat-ayat Al-Quran, dengan Al-Asmaul Husna. Itu belum jam 7 itu. Begitu masuk ke rapi kelas, mereka duduk terus bibirnya bergumam mengikuti kalimat-kalimat yang dikumandangkan di setiap sekolah. Ini sedang menanamkan istiqomah, gitu ya. Luar biasa di setiap sekolah. Selamat kepada sekolah-sekolah yang sudah melakukan aktivitas penanaman istiqomah melalui kegiatan-kegiatan tadi. Terus yang ketiga, hadirin hadirat, nilai spiritual, ketenangan jiwa nih. Ayat ini Allah menjelaskan bahwa malaikat turun memberikan keterangan. Kata malaikat, jangan takut dan jangan bersedih. Artinya menunjukkan bahwa keimanan dan istiqomah membawa ketentraman batin. Nah ini, orang yang gelisah, resah hidupnya, kurang apa sih hidup, gitu ya. Harta melimpah, jabatan setinggi-tingginya, gitu ya. Mau apapun tinggal ngomong, tapi kenapa sih batinnya tidak tentram? Nah ini ya. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan juga guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang lainnya harus, nah di sini harus memberikan keteladanan dan menguatkan hubungan dengan Allah agar hati tidak mudah gelisah atau putus asa, sehingga melahirkan peserta didik yang taat beribadah dan memiliki jiwa yang tentram. Selanjutnya kita lihat juga nilai optimisme dan harapan. Ayat ini menjadi hambanya agar senantiasa optimis dan berharap hanya kepada Allah. Sehingga ayat ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan akan mendapat balasan, begitu juga keburukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, senantiasa berpikir positif, tidak mudah putus asa, dan selalu berharap rahmat Allah. Orang yang optimis dan memiliki harapan akan menjadi hamba yang senantiasa bergembira dengan semua janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sedang berbicara tentang janji Allah ya, ketika orang itu tadi dikatakan meninggal dunia, semua akan meninggal dunia. Halo, siapa yang meninggal dunia? Siapa yang meninggal dunia? Pertanyaannya mudah, siapa yang meninggal dunia? Ya yang hidup, jawabannya gitu ya, yang hidup. Kalau yang mati ya sudah selesai. Ini yang hidup. Kita sedang hidup nih. Sedang apa hakikatnya? Sedang menunggu datangnya panggilan dari Allah. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, landasan teoretisnya kita ungkap di kesempatan ini. Syekh Abdul Rahman menuturkan keberhasilan setelah kita berpuasa itu adalah memperoleh ketakwaan. Hal ini karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya serta terus konsisten menjaga amalan baiknya. Ramadan bukanlah garis finish, melainkan titik tolak untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Dalil yang populer sudah hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Insya Allah sebuah yang hadir, yang tidak hadir setelah kita puasa 1 bulan ditambah 6 hari Syawal, luar biasa pahala yang diberikan. Mudah-mudahan semua bisa menunaikannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ciri orang-orang takwa sekarang nih. Kan ada orang yang bertanya, saya lulus Ramadan jadi orang yang takwa, nanti dulu cirinya ada nggak melekat begitu. Orang-orang memiliki rasa takut kepada Allah. Nah ini orang takwa itu orang merasa takut. Menurut Abu Lais As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin, pertama lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata bohong dan gunjing. Lisannya fokus berzikir, membaca Al-Quran dan hal baik lainnya. Lisannya gitu. Kalau kira-kira tidak bermanfaat, diam aja gitu. Ngomong terus manfaat tidak, ini mubazir. Yang kedua, tidak masuk ke dalam perutnya kecuali makanan yang halal dan baik. Dan meskipun makanan halal mereka mengkonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Jadi kalau makan jangan berlebihan, biasa aja lah gitu. Yang ketiga, tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Yang keempat, kaki dan langkahnya digunakan untuk sesuatu yang baik dan bukan untuk maksiat. Yang kelima, hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Yang keenam, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak takut kepada Allah karena untuk riya dan ingin dilihat orang. Nah ini ada 6 ciri. Mari kita yang 6 ciri itu kita amati satu persatu. Kita ada di nomor berapa? Ya harusnya semuanya gitu ya. Kita cek, Bu, kita cek, Bu. Nah, dengan istri sambil minum kopi, kemudian makan goreng pisang pagi-pagi, Masya Allah. Bu, mari kita checklist-checklistan. Mantap. Ada berapa ini? Ada 6. Ibu yang mana yang akan menchecklistnya silakan. Lihat dulu, Bu, hari ini, Bu, lisannya memang lurus gitu. Nah, jadi ngobrol, berdialog dengan siapapun. Untuk apa? Untuk introspeksi diri, hakikatnya di situ. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, konsisten merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dimiliki oleh seorang beriman.
Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang mukmin menjaga amalan baik yang sudah dilakukan seperti amalan saleh di bulan Ramadan dengan melanjutkannya pada bulan lainnya. Terkait dengan hal itu Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Selanjutnya kita lihat, oleh karena itu agar seseorang berbuat istiqomah, maka perlu dibarengi istiqomah hati dan lisan, sebagaimana Ramadan mendidik kita menjaga hati, lisan dan perbuatan. Rasul bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun al jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seseorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Gitu. Jadi memang tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang digambarkan dalam hadis barusan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk dapat konsisten tidaklah mudah. Kita harus rela mengekang hawa nafsu dan terus bermujahadah, sebagaimana Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan bertakwa serta istiqomah dengan pembiasaan spiritual yang tinggi. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah berkata dalam kitab Hiyatul Aulia, kabadtu nafsi arba'ina sanatin hatta istaqamtu. Saya mengekang jiwaku selama 40 tahun barulah saya bisa beristiqomah. Bukan cerita-cerita gampang, perlu perjuangan istiqomah itu. Kemudian selanjutnya kita lihat, menurut Ibnu Al-Qayyim dalam Fawaid Al-Fawaid, orang yang mencari ridho Allah dan ingin meraih kebahagiaan di kehidupan akhirat tidak akan bisa istiqomah dalam menggapai tujuannya melainkan dengan dua hal berikut. Pertama, memenjarakan, menguatkan hati untuk tetap pada pencarian dan pencapaiannya menuju Allah, serta menahan hati itu agar tidak menoleh kepada selainnya. Yang kedua, memenjarakan lidah agar tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, memenjarakannya dalam zikir kepada Allah dan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan iman, juga yang dapat menambah ma'rifat kepadanya, sebagaimana bulan Ramadan mendidik lisan dan hati agar senantiasa diisi dengan sepenuhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana para ulama setelah melewati bulan Ramadan mengisi hari-harinya penuh dengan pelajaran tentang ketakwaan,
konsistensi ibadah, istiqomah, dan rasa takut jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para ulama, Ramadan bukan sekedar ritual tahunan, melainkan madrasah spiritual yang dampaknya terus mereka jaga bulan-bulan berikutnya. Setelah Ramadan berakhir, semangat ibadah para ulama tidak ikut padam. Mereka tetap menjaga salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah sunnah lainnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau kematian. Selanjutnya kita juga mendapatkan informasi dari Al-Jujaz dalam kitab Jadul Masir, mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ulama lainnya mengatakan sembahlah Allah bukan pada waktu tertentu saja. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu diperintahkan selamanya sepanjang hayat. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dari ayat ini menunjukkan bahwa ibadah seperti sholat dan semacamnya wajib dilakukan selamanya, selama akalnya masih ada. Ia melakukannya sesuai dengan kondisi yang ia ampu. Beda orang yang sehat dengan orang yang sakit cara beribadah, dan memang itu sesuai dengan kondisinya. Tidak memaksakan harus berdiri. Orang yang tidak kuat berdiri sholat, maka duduk. Bahkan tidak kuat duduk, misalnya ya berbaring. Tidak kuat berbaring, ya sudah disolatkan saja, nggak usah repot. Gitu bahasa lainnya. Ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Nah, ini sering kita dengar hadis ini. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Nah, ini sangat bagus dan kita juga terus berupaya sekuat tenaga. Selanjutnya, cara menjaga konsistensi amalan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ini mungkin ada cara yang perlu ditempuh oleh kita. Yang pertama, senantiasa membulatkan tekad untuk menjaga amalan baik yang telah dibina di bulan Ramadan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti dibaca, pepetannya dibagikan. Kemudian yang kedua, senantiasa berjalan di jalan Allah dengan terus berupaya menjaga amalan baik yang telah dibina di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kita lihat tidak mengikuti hawa nafsu dan penjarakan hawa nafsu. Nah, terus yang keempat, atau artinya boleh, oleh karena itu serulah mereka untuk beriman, tetaplah beriman dan berdakwah, ya, sebagaimana diperintahkan kepada Nabi Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Selanjutnya kita lihat Rasul bersabda, berlindung dari bujuk rayu setan dan iblis. Terus yang kelima, bersabar dalam menjalankan ibadah. Ya'ti 'alan nas jamanus sabir fihim ala dinihi kal qabid 'ala jamri. Akan datang kepada manusia suatu masa, ketika itu orang yang bersabar menjalankan agamanya di antara mereka seperti orang yang memegang bara api. Nah, itu. Selanjutnya kita lihat menyiapkan agenda dan program peningkatan amalan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya kita lihat kisah teladan. Nah, ini masuk kisah teladan. Para ulama terdahulu salafus sholih ya, setelah Ramadan usai, mereka tidak langsung merasa puas. Sebaliknya mereka fokus pada bagaimana amalan yang telah dilakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berpesan, hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Hal ini memicu mereka untuk terus beramal soleh sebagai tanda ketaatan yang sangat baru. Salah satu contoh terbaik dalam menjaga amalan adalah Abu Thalhah radhiyallahu an. Beliau dikenal memiliki kebiasaan puasa yang sangat kuat, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kegigihannya dalam beribadah tetap terjaga meski usianya sudah sangat tua dan renta. Abu Thalhah menunjukkan bahwa ketaatan bukanlah musiman. Beliau bahkan tetap ikut berjihad di masa pemerintahan Utsman bin Affan meski dalam kondisi lanjut usia, menunjukkan semangat yang tidak pernah padam untuk beribadah hingga ajal menjemputnya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ibadah tidak harus drastis setelah Ramadan, melainkan rutin, dawam. Beliau bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Ramadan adalah madrasah. Tanda Ramadan kita diterima bukanlah dari seberapa meriah perayaan Idul Fitri, melainkan dari apakah kebiasaan baik salat malam, sedekah, tilawah tetap hidup meskipun bulan suci telah usai. Mari kita menjaga konsisten bulan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Sampailah kepada doanya pendek dan memang mungkin yang sudah biasa mengamalkannya. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qauri. Nah ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terpeleset dari landasan yang benar setelah mendapat hidayah. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, tema yang telah kami sampaikan dan kita telah melaksanakannya dengan penuh kehusuan. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala.